Oke, kita mulai dari nomor 21. Tentukan titik potong dua kurva berikut, kemudian sketsa kedua grafik pada bidang koordinat yang sama. Menentukan titik potong bagaimana? Coba kita eliminasi salah satu variabel dulu ya. Kemudian kita selesaikan persamaannya. Ya, karena di sini bentuknya sudah dalam bentuk Y sama dengan Y sama dengan ya, tinggal kita menggantikan saja Y-nya ya. Kita gantikan Y-nya. Jadi kita mensubstitusi Y-nya sama dengan X plus 5 ke parabolanya ya. Y sama dengan X kuadrat min 1. Didapatkan apa? Kita dapatkan X plus 5 sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Kita selesaikan. X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 ya. Faktornya apa ini faktornya? Faktornya apa? Min 3 plus 2. X dikurangi 3, X dikurangi 2 ya. Ini akan bernilai Plus 0 2, jika Pak. plus 2. Oke. Oh, berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 2 ya. Nah, X-nya ketemu. Kita perlu mencari Y-nya. Bebas. Masukkan ke garis atau ke parabola. Sama saja ya. Kita dapatkan Y-nya 3 tambah 5 8. Yang ini Y-nya sama dengan negatif 2 tambah 5 3 ya. Jadi titik potongnya X-nya 3,8 dan negatif 2,3. Nah, kita diminta mensketsanya. Mensketsanya ya. Sampai 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sumbu X, sumbu Y. Satu, dua, tiga, empat. Kita gambar dulu titik potongnya. 3,8. Ya, ini 3,8 ya. Dan negatif 2,3. Titik potongnya ini. Karena dia titik potong garis dengan parabola, pastilah dua titik ini melalui garis. Maka kita bisa membuat garis dari dua titik itu. Yang merupakan garis dari Y sama dengan X tambah 5 ya. Dan ini negatif 5. Nah, ini garis Y sama dengan X tambah 5. Nah, kemudian yang parabolanya, kalian bisa eh, menggambar titik demi titik ya. Atau karena kalian tahu ya, ini X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat min 1. Ini kita bisa dapatkan dari
menggeser Y sama dengan X kuadrat kemana? Ke Ke bawah satu. bawah. Jauh satu ya. Nah, kita geser. Oh, berarti yang mula-mula titik baliknya itu 0,0 turun jadi ke min satu ya. Nah, yang merah ini adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi satu. Oke, itu ya. Nah, silakan yang A dan C dicoba sendiri ya. Kalau yang A ini Y sama dengan satu ini garis mendatar ya. Kemudian kalau yang ini X min satu kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 itu lingkaran pusatnya berapa? 1,0. 1,0 berjari-jari. Jari-jarinya berapa? Akar 5 ya. Lima. Per lima. Oh, lima, Akar Pak. 5. Oh iya. Kalau yang C, Y sama dengan akar X itu kan nanti kurvanya terbuka ke kanan cuma satu sisi ya. Sedangkan kalau Y sama dengan X kuadrat, ya parabola terbuka ke atas ya. Oke, kemudian daerah asal ya. Ya mungkin di kelas juga sudah pernah mencoba soal seperti ini. Yang diminta adalah daerah asal. Oh, berarti himpunan X terbesar ya. Sehingga nanti kalau X-nya kita substitusikan ke F-nya, nilai fungsinya, ke Fx-nya, kita akan dapatkan bilangan real ya. Dengan demikian, kalau ada bentuk akar, maka akar pangkat 2 ya, akar pangkat ganjil. Jadi kalau dia akar pangkat n dari suatu fungsi, kita akan punya syarat Gx-nya harus lebih besar sama dengan 0 untuk n yang genap ya. Kalau dia n-nya ganjil, Gx-nya bebas. Yang penting dia bilangan del. N ganjil. Itu ya. Jadi tergantung pangkatnya. Kalau pangkatnya genap, maka kita batasi syaratnya Gx lebih besar sama dengan 0. Karena pengertian akar itu kan kita berawal dari pangkat ya. Jadi kalau akar pangkat 3 dari negatif satu itu sama dengan negatif satu. Kenapa? Karena kita mengenal akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika A sama dengan B pangkat N. Nah, ini akan benar juga nih. A-nya di sini adalah negatif satu, B-nya di sini negatif satu. Pangkatnya 3 ya. Itu. Nah, sedangkan yang akar pangkat genap, misalkan nih akar pangkat 2 dari negatif satu, ini tidak ada. Andaikan ada, andaikan ada nilainya, katakan X, maka dia harus memenuhi apa? Memenuhi negatif satu sama dengan X kuadrat. Nah, ini kontradiksi, saling bertentangan dengan
X kuadrat itu selalu lebih besar sama dengan nol. Jadi pengandaian ini salah ya. Jadi eh, tidak ada bilangan real yang sama dengan akar negatif satu ya. Gitu. Nah, dengan demikian yang D ini kita punya syaratnya apa? X kuadrat dikurangi 9 harus lebih besar dari nol ya, tidak menggunakan sama dengan. Kenapa tidak menggunakan sama dengan? Ya karena dia berada di penyebutnya. Kalau ini bernilai nol, maka kita akan dapatkan bentuk satu per nol. Pembagian oleh nol pada bilangan real kita tidak definisikan ya. Nah, kemudian dalam menyelesaikan seperti ini jangan jangan sampai ya, ini saya ulang-ulang terus agar nanti saat ujian jangan sampai keliru nih. Jangan sampai pengerjaannya 9-nya dipindah kemudian diakar ya. Jangan ya. Oke, kalian bisa melakukan pemfaktoran untuk menentukan batas daerah X min 3, X plus 3. Oh, berarti pembuat nolnya ruas kiri itu X sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 3. Nah, eh, dengan demikian kita dapat membuat garis bilangan dari X ya. X-nya negatif 3 dan 3 ini dia tidak masuk penyelesaian karena hasil dari X kuadrat min 9-nya harus positif ya. Nah, di sini kita mau melihat tanda dari X kuadrat min 9 ya. Kalian bisa lakukan uji titik, misalkan X-nya sama dengan nol. Nah, uji titiknya tidak perlu digambar titik ujinya ya. Cukup kalian tahu letak titik ujinya. Nol kuadrat kurangi 9 negatif. Nah, berarti daerah yang memuat nol, yaitu pada interval min 3 sampai 3 itu bernilai negatif. Yang lebih besar dari 3 positif, yang kurang dari negatif 3 positif. Yang kita inginkan adalah yang lebih besar dari nol. Tanda dari X kuadrat min 9-nya yang lebih besar dari nol. Oh, berarti daerah positif. Daerah positif. Oke, berarti kita dapatkan ini daerahnya ya. Dengan demikian, domain dari F adalah dari negatif tak hingga sampai negatif 3, kita gabung dengan 3 sampai tak hingga. Titik-titik batasnya tidak ikut ya, jadi kurungnya kurung biasa. Oke, yang E. Syaratnya apa? Ada dua syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah yang di dalam kar, yaitu X, harus lebih besar sama dengan nol, tidak boleh negatif ya. Dan X-nya tidak sama dengan 7. Karena nanti kita akan dapatkan kalau X-nya 7, ada bentuk seper nolnya ya. Seper nolnya. Nah, ini kalau diminta domainnya ya, dalam notasi himpunan mah mudah ya. Langsung aja nih domain dari F itu adalah X bilangan real dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan nol dan X-nya tidak sama dengan 7. Nah, pada garis bilangan berarti
X-nya lebih besar dari nol. Nolnya ikut ya, berarti dia ke kanan. Nah, kemudian tujuhnya kita buang nih. Ini tujuhnya kita buang. Tujuhnya kita buang ya. Jika kalau kita mau tuliskan dalam gabungan interval, yaitu 0 sampai 7, 7-nya tidak ikut, kita gabung lagi dengan 7 sampai hingga. Oke, itu eh, yang E ya, fungsi. Oke, kemudian kita diminta menggambar grafik fungsi. Grafik fungsi f(x) adalah grafik apa? Grafik persamaan y sama dengan fx ya. Jadi kalau kita diminta menggambar grafik fungsi, berarti sama saja kita menggambar persamaan y sama dengan x. Y sama dengan fx. Nah, yang g ini, yang c, kita punya gx sama dengan akar 9 min x kuadrat ya. Berarti kita mau menggambar y sama dengan akar dari 9 dikurangi x kuadrat. Maka kita tahu bahwa hasil dari akar pangkat 2 itu nilainya pasti lebih besar sama dengan nol ya. Maka kita punya syaratnya y-nya harus lebih besar sama dengan nol. Oke, karena y-nya lebih besar sama dengan nol, kita bisa kuadratkan. Kita dapatkan y kuadrat sama dengan 9 dikurangi x kuadrat. Kita tambahkan kedua ruas dengan x kuadrat, kita dapatkan x kuadrat y kuadrat sama dengan 9. Ini adalah lingkaran dengan pusatnya berapa itu? 0,0. 0,0. Berjari-jari 3. 3 ya. Nah, maka kita menggambar lingkaran, tetapi yang kita ambil hanyalah yang y-nya positif ya. Yang ketinggiannya, yang kurvanya itu di atas sumbu sumbu X ya. X, Y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kita gambar yang hanya di atas sumbu X. Karena yang kita lihat adalah Y-nya yang lebih besar dari nol ya. Gitu. Jadi hanya ini ya. Nah, dari gambar ini kan sudah kelihatan domainnya apa domainnya. Domain dari G-nya apa nih? Apa? Domain dari G. 3 sampai 3. Negatif 3 sampai 3 ya. Dia lebih Kalian, besar. apa? Gimana? Domain G-nya dari negatif 3. Jadi kita lihat X-nya ya. Dari negatif 3 sampai 3. Sedangkan range G-nya 0 sampai tak hingga positif. bukan. Range berarti kita lihat Bukan ya, Y-nya. 0 sampai Y-nya 3. tapi 0 sampai 3. 0 sampai 3 ya. Paling bawah 0, paling atas 3 kan Y-nya. Kalau domain berarti kita lihat X-nya. Paling kiri yang ada grafiknya itu negatif 3, paling kanan 3. Gitu. Kalau kita lihat dari grafiknya ya. Nah, kemudian kalau yang D, kita menggambar Y sama dengan akar
X dikurangi 4. Berarti ini kita bisa lakukan dengan menggeser Y sama dengan akar X kemana? Kemana? Ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Ke 4, kali kanan 4. ya, sejauh 4 ya. Kita tahu bahwa kalau kita punya Y sama dengan F, X-nya dikurangi dengan sesuatu, nah ini kita dapatkan dengan cara menggeser Y sama dengan Fx ke kanan sejauh K ya. Itu. Nah ini kan X-nya kita kurangi 4. Oh berarti digeser sejauh 4 ya. Satu, dua, tiga, 4. Nah, kira-kira seperti ini ya. Y sama dengan akar X dikurangi 4. Yang mula-mula titik awalnya di 0,0 kita geser ke kanan sejauh 4. Nah, biar agar agak presisi gambarnya, kalian bisa buat titik-titik yang dilalui ya. X, Y. Pilihlah X yang mudah dihitung. Pilihlah X yang mudah dihitung ya. Kalau X-nya 4, oh berarti kan Y-nya 0. Yang ini sudah titik awalnya itu ya. Kemudian, berapa lagi yang agar mudah dihitung? X-nya 5 ya. 5 dikurangi 4 kan 1. 5 dikurangi 4 kan 1 ya. Akar 1, 1. Oh berarti ini 1, 1. Berapa lagi? Kita bisa memilih X-nya 8. 8 kurangi 4, 4 diakar jadinya 2. Nah, ini ya. Agar gambarnya lebih presisi ya. Paling tidak kalian tahu sketsa sederhananya ya. Nah, kadang dalam menggambar suatu persamaan dengan cara menggambar titik-titik, kita kan kalau belum punya bayangan grafik awalnya, ya kita kan bisa menghubungkan titik demi titiknya ini kan bebas ya, bisa saja gini. Sini gini gini gini. Tapi karena kita sudah tahu sketsa awalnya, nah berarti kita menyambungkannya eh, ini berupa garis lengkung ya, bukan garis putus patah-patah ya. Jadi bukan kita menyambungkan titiknya itu bukan ini garis lurus, kemudian ini lurus, terus gitu ya. Jadi kita ikuti eh, bentuknya. Nah, nanti kita akan belajar lagi kenapa sih bentuknya ini eh, dia terbukanya terbuka ke kanan gitu. Itu nanti kita bicara terkait dengan turunan ya, kecekungan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 25. Jika fx sama dengan itu dan gx sama dengan x-1, tentukan daerah asal dari f diiriskan, dibagi dengan g. Kita coba cari dulu rumus fungsinya. F dibagi G. Di F dibagi GX, itu artinya apa? Artinya adalah Fx dibagi dengan Gx ya. Oh, berarti Fx-nya apa? Fx-nya adalah X kuadrat kurangi 3X tambah 2. Gx-nya adalah X min 1.
Jadi rumus fungsi f per g ini. Ini ya. Nah, kalau kita batasi x-nya tidak sama dengan satu, kita bisa sederhanakan bentuk ini. Bentuknya apa? Ini kan kita bisa faktorkan jadi x dikurangi satu, x dikurangi 2, x min 1 ya. Oh, kalau x-nya tidak sama dengan satu, berarti kan x min 1 dibagi x min 1 jadinya satu ya. Kita dapatkan ini hasilnya x min 2. Dengan syarat x-nya tidak sama dengan satu ya. Hati-hati. Jadi hati-hati eh, dalam menentukan domain f dan f irisan f bagi g ya. Di domain dari f dibagi g itu tidak lain adalah domain f diiriskan dengan domain g diiriskan dengan x di mana gx-nya tidak sama dengan nol ya. Nah, ini berarti domain f kan bilangan real, polinom ya. Diiriskan dengan bilangan real, diiriskan dengan agar gx-nya tidak sama dengan nol, berarti x-nya tidak sama dengan satu. Atau dengan kata lain, ini x-nya tidak boleh sama dengan satu ya. X bilangan real dengan syarat x-nya tidak sama dengan satu. Dalam notasi interval, gabungan interval berarti negatif hingga sampai satu. Kita gabungkan lagi satu sampai hingga. Jadi hati-hati kalau kita hanya melihat bentuk rumusnya dalam bentuk sederhana, yaitu x min 2. Kalau kita hanya memandang x min 2-nya ini, kita akan salah menduga bahwa tuh domain dari f bagi g itu bilangan real ya. Jadi kalian harus hati-hati. Gitu. Nah, sketsanya bagaimana? Ya, kita sketsa Y sama dengan X min 2. Jadi garis Y sama dengan X kita geser ke bawah sejauh 2 ya. Nah, ini Y sama dengan X min 2. Nah, tapi yang diminta adalah yang F per G. Domainnya X sama dengan satunya tidak ada. Ini berarti bolong. Nah, kalau dia bolong berarti ini adalah kurva dari Y sama dengan F per G. X ya. Ya, hati-hati. Beda satu titik tuh dengan garis yang tadi ya. Oke, lanjut. Nomor 25 sudah. Kemudian nomor 26. Oke, yang nomor 26 kemarin di kelas sudah ya ini kayak sepertinya. Kita punya fx adalah akar x min 1 dan gx adalah x kuadrat ditambah 1. Maka domain dari f tidak lain adalah x bilangan real dengan syarat x-nya harus lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi syaratnya kan ini x min 1 lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti x lebih besar sama dengan 1. Itu dalam notasi interval 1 sampai hingga. Sedangkan domain dari G itu semua bilangan real memenuhi dalam notasi interval minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang domain dari F bundaran G ya. Domain dari F bundaran G
Agar F bundaran G-nya ada, syaratnya apa? X-nya ini, syarat awalnya adalah X yang mengakibatkan GX-nya ada dulu ya. X yang mengakibatkan GX-nya ada. Oh, berarti X-nya harus di domain G. Nah, kemudian agar F bundaran G-nya ada, oh berarti GX-nya harus di domain F. Oke, X di domain G. Oh berarti X-nya itu bilangan real. Semua bilangan real memenuhi. Kemudian GX anggota domain F. GX-nya apa GX-nya? GX-nya itu X kuadrat tambah 1. Harus lebih besar sama dengan 1. Oh ini kan sama aja dengan X bilangan real dengan syarat X kuadrat lebih besar sama dengan 0 ya. X kuadrat lebih besar sama dengan 0 itu pasti dipenuhi oleh semua bilangan real. Jadi syarat syarat X kuadrat lebih besar sama dengan 0-nya ini tidak perlu ya, karena pasti dipenuhi. Sehingga ini cukup dia hanya bilangan real ya. Yang di bilangan real ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau domain dari G bundaran F, syarat awalnya X-nya harus berada pada domain F ya, agar fx-nya ada. Kalau fx-nya ada, agar G bundaran F-nya ada, berarti fx-nya ini kita kan masukkan ke G. Maka fx-nya harus berada di domain G. Oke, X anggota domain F. Oh, berarti kan X-nya harus lebih besar sama dengan 1. Sedangkan fx-nya, yaitu X dikurangi 1, ini domain G, bilangan real. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 1, pastilah akar ini bilangan real ya. Akar ini bilangan real. Oke, berarti ini tidak lain, dia akan sama aja dengan X bilangan real dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Atau tidak lain domain dari F ya. 1 sampai hingga. Oke, itu menentukan domain. Nah, kadang kita terkecohnya hanya melihat rumus fungsinya. Jadi, kalau kita hanya melihat rumus fungsinya, F bundaran GX itu tidak lain adalah F GX. Artinya, rumus GX yaitu X kuadrat tambah 1, X kuadrat tambah satunya kita substitusikan ke rumus Fx. Menjadi akar dari X kuadrat tambah 1 kurangi 1. Yaitu akar dari X kuadrat. Nah, ini hati-hati ya. Akar dari X kuadrat, kalau kita bicara X-nya itu sembarang bilangan real, akar dari X kuadrat itu adalah mutlak X ya. Kalau kita bicara X-nya semua bilangan real. Nah, tapi kalau kita batasi X-nya positif, maka mutlaknya ini akan hilang ya. Sedangkan kalau kita batasi X-nya negatif, maka ini hasilnya menjadi negatif X ya. Secara umum, akar dari X kuadrat itu sama dengan mutlak X.
Jadi gambar sketsanya bagaimana? Kita gambar mutlak X. Menggambar mutlak X, kalian bisa dulu menggambar Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Ini putus-putus. Itu Y sama dengan X. Nah, dimutlakkan X-nya nih. Maka yang di bawah sumbu X, yang nilai nilai dari X-nya itu negatif, kita positifkan ya. Jadi kita cerminkan terhadap sumbu sumbu X. Hanya yang di bawah sumbu X ya. Hanya yang grafiknya di bawah sumbu X. Jadi itu ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan mutlak dari X, berarti nanti kita bisa dapatkan dengan kurva Y sama dengan fx yang berada di bawah sumbu X, kita cerminkan terhadap sumbu X ya. Yang di atas ya biarkan saja kan dia positif. Nah, kemudian kalau G bundaran F, G bundaran fx, oh berarti kan G fx. Rumus fungsi f, yaitu akar dari x dikurangi satu, kita masukkan ke rumus G. Berarti x-nya diganti dengan akar x min 1. Hasilnya adalah x. Gambarnya gimana? Ya kita gambar aja tuh. Y sama dengan X. Tapi kita mulai dari, nah ini yang putus-putus itu. Y sama dengan X. Tetapi yang kita gambar, yang domainnya satu sampai tak hingga. Di satu sampai ke tak hingga. Berarti yang ke kanan ya. Itu. Jadi hati-hati ya. Dalam menentukan domain dari operasi fungsi. Domain dari operasi fungsi. Pastikan bahwa semua fungsi terdefinisi. Kita tidak cukup hanya melihat bentuk akhir dari rumus fungsinya. Oke, ini kemarin kayaknya sudah ya. Sketsa grafik yang E kita coba. Yang E, ini berarti kita gesernya kemana nih? Y sama dengan GX, itu kita dapatkan dengan menggeser kemana? Yang E ya, Ke kiri 3, ke bawah 1. kiri 3 ke bawah 1 ya. Satu, dua, tiga. Miring. Oke, ke kiri 3 titik ini. Satu, dua, tiga ke bawah sini ya, berarti ya. Titik 1,0. Satu, dua, tiga ke bawah. Dua koma negatif satu. Satu, dua, tiga ke bawah satu. Kemudian, apa nih? Yang 3,2 ya. Satu, dua, tiga ke bawah satu. Nah, sketsa.
Nah, grafiknya seperti ini ya. Y sama dengan GX. Dengan demikian, kalian tahu bahwa domain dari G-nya berapa itu? Domain, berarti sumbu X. Paling kiri berapa itu paling kiri? Paling kirinya negatif 3 ya. Paling kanannya 0. Range G, paling bawah berapa itu? Min 2. Negatif 2. Sampai paling atas 1. 1. Negatif 2 sampai 1 ya. Jadi pada interval negatif 3 sampai 0 X-nya, semuanya ada pasangan di grafiknya ya. Begitu juga untuk yang Y dari negatif 2 sampai 1, semuanya punya pasangan ya. Oke, kemudian yang F. Y sama dengan negatif Fx. Berarti ini kita apakan ini? Kita apakan Y sama dengan Fx-nya? Mencerminkan. Mencerminkan Y sama dengan Fx terhadap sumbu X. Nah, logikanya gini. Yang Y mula-mula adalah Fx, berarti ketinggiannya ini di titik 3 kan ketinggiannya 2 nih. Nilai Fx, F2-nya. Kita kalikan negatif. Oh, berarti kan jadi di bawah kan? Jadi di bawah ya. Yang di bawah, contohnya yang di titik 0,-1 dikalikan negatif, ketinggiannya jadi positif. Tuh ya. Jadi ini tinggal kita cerminkan aja nih. Nah, pasti dia melalui titik potong sumbu X-nya ya. Ya kan 0 dikalikan negatif kan tetap 0 ya. Nah, ini Y sama dengan eh tadi GX ya. Berarti domain dari G-nya tidak berubah, yaitu 0 sampai 3. Sedangkan range G-nya menjadi dari negatif 3 sampai 1. Range, range itu daerah hasil. Nilai GX-nya itu paling bawah berapa, paling atas berapa. Selalu pada interval negatif 3 sampai 1 ya. Nah, sedangkan yang G tadi, kalau kita punya Y sama dengan Fx, kita mau menggambar Y sama dengan mutlak Fx, berarti didapatkan dengan mencerminkan grafik yang di bawah sumbu X terhadap sumbu X ya. Yang kita cerminkan hanya yang di bawah sumbu X. Yang di atas, yang di atas sumbu X itu tetap ya, tidak berubah. Jadi kalau f X-nya bernilai -1, kita mutlakkan jadinya kan positif ya. Begitu juga kalau dia
nilainya negatif setengah, kita mutlakkan jadi setengah. 0 dimutlakkan 0. Nah, sedangkan kalau dia bernilai positif, fx-nya dimutlakkan tidak berubah nilainya ya. Nah, ini yang negatif, yang di bawah sumbu X kita cerminkan. Kita dapatkan ini grafik Y sama dengan mutlak fx. Oke, itu yang nomor 28 ya. Kalian bisa coba A, B, C, D itu lebih sederhana. Nah, kemudian yang nomor 32. Nah, ini seperti contoh di kelas ya. Mirip ya. Mirip atau sama? Mirip ya. Oke, kita punya alfanya lebih besar dari 0 kurang dari pi per 2. Berarti alfa ini kuadran kuadran 1. Sedangkan betanya ini kuadran kuadran 2 ya. Dari pi per 2 sampai pi. Maka hati-hati ketika menentukan nilai perbandingan trigonometrinya ya di kuadran 2. Yang di kuadran 1 kan perbandingan trigonometrinya pasti bernilai positif semua ya. Sin, kostan, dan eh, lainnya itu selalu bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sinus sama sepersin, yaitu sinus sama kosekan, kosekan beta ya. Sin beta dan kosekan beta nilainya positif. Selain itu dia bernilai negatif ya, bandingan trigonometri dari sudut beta. Oke, kita coba pakai, kalian boleh pakai segitiga ya, segitiga siku-siku, tapi hati-hati, hati-hati perbandingan dari sin betanya itu positif tapi cos betanya negatif ya. Nah, kalau kita pakai garis bilangan, sin alfa sama dengan 3/5. Oh, berarti ini perbandingan antara sin itu ketinggian dibagi dengan R ya, I per R. Sedangkan eh, ya, kalau kita diminta mencari cos alfa, oh berarti nanti ini X per R ya, sudutnya alfa. Alfanya di kuadran 1. Nah, kita buat aja nih di kuadran 1. Ini sudutnya alfa, diketahui sin alfa sama dengan 3/5. Oh berarti ini R-nya 5, ketinggiannya 3 ya. Ini 3. Kemudian berarti kan pakai Pitagoras, X-nya ini kita bisa cari ya, 4 ya. 4. Sehingga cos alfa itu sama dengan 4/5. Nah, kemudian yang beta, betanya di kuadran 2. Ini panjangnya 12 ya. R-nya 12. Sin, oh berarti ketinggiannya ini, ketinggiannya 5 ya. Nah, ini 5.
Berarti X-nya ini bernilai berapa? X-nya bernilai akar 12 kuadrat kurangi 25 kuadrat. Kok 25? 5 kuadrat. Berapa nih? Akar 119 ya? Tambah 25. Ya, 119 ya. Di titiknya ini tidak lain adalah akar 119. Di koordinat titiknya ini tidak lain adalah kan ya. Ini kan perbandingan trigonometrinya ya. Kita bisa perpanjang, perpendek ya. Nah, ini sudutnya beta ya. Nah, X-nya bernilai negatif. Jadi keuntungan kita membuat dalam bidang koordinat seperti ini lebih aman tanda positif negatifnya. Tapi silakan ya, kalian boleh juga membuat segitiga siku-siku. Ini alfa, kemudian sin itu dan depan per miring, berarti sampingnya adalah 4 ya. Kemudian beta depannya 5, miringnya 12, sampingnya akar 119. Tapi yang perlu diperhatikan kalau membuat segitiga seperti ini, cek juga dia kuadrannya berapa ya, sehingga nanti perbandingan trigonometrinya tandanya benar. Nah, berarti kita dapatkan cos alfa itu tidak lain adalah 4 per 5. Cos beta, cos X per R. X-nya adalah negatif akar 19 per R-nya 12. Atau pakai segitiga kan sama ya, akar 119 per 12, tapi tandanya negatif. Gitu aja. Nah, kalau yang C berarti kita mencari sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Nah, tinggal dihitung ya. Kan sudah dapat nih cos alfa cos betanya. Nah, kemudian yang D itu cos alfa plus beta. Kalian bisa cari dengan cara cos alfa cos beta dikurangi dengan sin alfa kali sin beta. Silakan dilanjutkan dihitung sendiri. Yang E, rumus dari sin 2 beta apa? Sama dengan 2 sin beta cos beta ya. Cos 2 alfa, ya silakan ada beberapa rumus yang bisa kalian gunakan ya. Kalian bisa aja 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat alfa. Tan alfa, ya karena kita sudah punya nilai sin sama cos, ya bisa dicari dengan sin alfa per cos alfa. Kemudian yang kosekan, kosekan apa kosekan? Kosekan beta itu tidak lain adalah 1 per sin beta. Dan terakhir, cot beta bisa kalian cari dengan eh, cos beta dibagi dengan sin beta. Atau pakai yang ini juga nggak masalah ya. Pakai bidang koordinat atau segitiga siku-siku. Cot berarti nanti samping per depan. Tapi nanti nilainya negatif ya, cot beta. Itu. Jadi dalam mengerjakan soal,
baca dulu secara seksama soalnya ya. Kadang eh, kuadran-kuadrannya ini diabaikan hanya melihat dari segitiga siku-sikunya ini. Sehingga tandanya tidak sesuai ya. Itu. Oke, silakan kalau ada yang bertanyakan dulu. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 33. Periksa kebenaran identitas berikut. Oke, saya bahas yang D ya. Yang D ini nanti kita gunakan untuk membuktikan bahwa turunan dari sinus A itu adalah cos A. Untuk membuktikan suatu identitas dari trigonometri seperti ini, kalian bisa dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau berjalan dua-duanya ya. Kiri kalian rubah, kanan kalian rubah, nanti akan mendapatkan hasilnya kiri sama dengan kanan, itu boleh. Oke, di sini sepertinya kita bisa mulai dari merubah sin A tambah H-nya. Jadi kita mulai dari yang ruas kiri sama dengan ini ya. Sin A tambah H dikurangi dengan sin A dibagi dengan H. Kita rubah nih, sin A tambah H jadinya apa? Sin A cos H ditambah dengan cos A sin H dikurangi dengan sin A dibagi dengan H ya. Oke. Nah, di sini kan sama aja dengan sin A cos H dikurangi dengan sin A ditambah dengan cos A sin H ya. Oke, biar 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 lebih nyaman nih sudutnya, sudut trigonometrinya saya kurung. Karena ini ada penjumlahan, itu kan kita bisa pakai sifat pecahan ya. Kalau kita punya A tambah B dibagi dengan C, ini kan sama aja dengan A dibagi C ditambah dengan B dibagi C ya. Nah, kemudian di sini ada sin A, oh, berarti nanti sin A-nya kita coba keluarkan. Subdistributif, ini cos H dikurangi satu ya berarti. Dibagi H ditambah dengan yang belakang. Cos A sin H dibagi H. Udah nih, kita dapatkan bentuk terakhir ya. Yaitu sin A dikalikan dengan cos H dikurangi satu dibagi H
Kemudian kita tambah dengan cos A kali sin H dibagi H. Itu identitasnya. Nah, nanti bisa dicoba ya A, B, dan C sambil berlatih menggunakan rumus identitas. Ya, mungkin yang C ini kita bisa mulai dari yang kanan. Kayaknya lebih sederhana ya. Kan kalau sin tambah cos, kita nggak punya rumusnya ya. Tidak punya rumusnya. Tapi kalian bisa rubah cos X dengan cos, cos X, kalian bisa rubah menjadi sin 90 atau pi per 2 dikurangi X ya. Begitu juga dengan sin X itu kalian bisa rubah menjadi cos pi per 2 dikurangi X. Boleh pakai yang dari kiri ke kanan boleh ya. Atau kalian jalankan kiri dijalankan, kanan dijalankan, kita dapatkan kiri sama dengan kanan juga boleh. Oke, itu terkait dengan identitas trigonometri. Sketsakan grafik fungsi berikut. Oke, yang A. Yang A itu dia grafiknya Y sama dengan 2 sin X. Kalian masih ingat bahwa kalau kita punya Y sama dengan K, K-nya lebih besar dari satu ya. Kita kalikan dengan F fungsi, fungsi fx. Maka ini grafiknya bagaimana? Grafiknya diperoleh dengan kita apakan? Mampatkan apa atau diregangkan? Yang mula-mula fx-nya ketinggiannya 2 dikalikan k. Oh, berarti ketinggiannya jadi k kalinya ya, 2k ya. Berarti ini diperoleh dengan meregangkan. Y sama dengan fx secara vertikal ya, dengan kelipatan k. Kalau dibagi berarti dimampatkan ya. Sedangkan yang B itu kan Y sama dengan F K kali X. Nah ini malah dimampatkan nih. Memampatkan Y sama dengan Fx secara horizontal. Dengan kelipatan K ya. Oke, biar gambarnya bagus, kita pakai aplikasi aja ya. Oke, tadi kita menggambar
Y sama dengan 2 sin X ya. Kita bisa menggambar dulu Y sama dengan sin X. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, X-nya kita ganti ke mode pi. Tadi. Ah, gambarnya kan seperti ini ya, sinus. Jadi diminta disketsa pada interval min pi sampai 2 pi. Min pi sampai 2 pi. Nah, ini yang biru itu adalah Y sama dengan sin X. Nah, sekarang kita gambar Y sama dengan 2 sin X. Berarti kita apakan tuh? Kita regangkan ya secara vertikal. Nah, jadi ketinggiannya maksimumnya jadi 2, minimumnya jadi minus 2 ya. Yang biru itu adalah Y sama dengan 2 sin X. Oh ya, proses menggambarnya mungkin bisa seperti itu ya. Ini bisa nggak ya dibatasi X? Nggak usah. Nah, grafiknya menjadi ini ya. Di paling tinggi dia menjadi kemudian yang B ini kan Y sama dengan cos 2X ya. Nah, kalian bisa kalau mau gambarnya bagus nanti bisa lihat di eh, GeoGebra atau aplikasi lainnya ya. Ini saya coba sketsakan pelan-pelan nih. 2X berarti kan dia dimampatkan secara horizontal ya. Jadi periodenya yang mula-mula 2 pi kalau cos X, kalau cos 2X berarti periodenya 2 pi. Ya menjadi pi ya dibagi 2. Ini biar enggak satu ya. Satu. Jadi misalkan ini pi per enggak muat kalau besar. Oke, nanti bisa dilanjutkan sampai 2 pi ya. Saya paksakan aja nih. 3/2 pi. Nah, ujung sini 2 pi ya. Yang hitam, yang saya gambar hitam ini, dia adalah grafik
Oke. Y sama dengan cos X ya. Nah, sekarang kita mampatkan tuh. Kita manfaatkan. Saya pakai warna biru. Yang X-nya pi per 2 menjadi pi per 4 ya. Jadi gambarnya gini. Yang ini pi menjadi pi per 2. Yang 3 per 2 pi menjadi 3 per 4 pi. Nah, ini tinggal dilanjutkan aja nih. 2 pi jadinya pi ya. Pun, ini di gelombangnya menjadi 2 kali lebih banyak. Nah, ini Y sama dengan cos 2X. Jadi tadi kan ada satu gunung, eh, satu gunung, sat- satu setengah gunung, satu setengah lembah ya. Nah, sekarang menjadi satu, dua, tiga gunung, tiga, tiga lembah. Jadi ada gelombangnya menjadi 2 kalinya. Nah, nanti bisa dicoba yang C dan D. Kalau yang C ini kan berarti dia X-nya dibagi 3 ya. Berarti diregangkan, diregangkan sejauh sebesar K secara horizontal, kemudian digeser ke bawah sejauh satu. Kalau yang D, itu kan X dikurangi Pi dulu. X dikurangi Pi berarti kita geser dulu. Jadi kita gambar dulu cos. Ini kita bisa cari Y sama dengan cos X min Pi dulu. Kita geser ke kanan, kemudian kita bagi ya ini. Baru kita menggambar cos. Nah, itu sketsa grafik fungsi dari trigonometri. Kita bisa manfaatkan pergeseran, peregangan, pemampatan. Oke. Nah, terakhir kita bahas fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi ganjil. Jadi saya ulang-ulang terus nih, fungsi ganjil. Dia memenuhi apa? F min X sama dengan negatif F X. Fungsi genap. Dia memenuhi apa? F min X sama dengan Fx.
Kalau kita mau menunjukkan dia fungsi ganjil atau fungsi genap, maka kalian tunjukkan sifat-sifat ini berlaku untuk semua bilangan ya, untuk semua bilangan. Jadi X-nya ini berlaku untuk setiap yang berada di domain F ya. Nah, gitu. Nah, maka yang C ini, yang C kita punya Fx sama dengan 2x dibagi dengan x pangkat 4 dikurangi 1. Oke, berarti domainnya apa nih? Domainnya x tidak sama dengan 1 dan x-nya tidak sama dengan minus 1 ya. Karena kalau 1 pangkat 4, 0, negatif 1 pangkat 4, 1 pangkat 4, 1 dikurangi 1 jadinya 0 ya. Sedangkan kalau x-nya min 1, berarti kan negatif 1 pangkat 4, 1, 1 dikurangi 1, 0. Berarti ada pembagian oleh 0. Dengan demikian syaratnya adalah x tidak sama dengan 1 dan x tidak sama dengan negatif 1. Oke, ini dulu. Nah, selanjutnya kita mau tunjukkan tuh untuk x anggota bilangan real dengan x-nya tidak sama dengan 1 dan x-nya tidak sama dengan min 1, kita akan dapatkan f min x sama dengan apa? Sama dengan 2 kali negatif x dibagi dengan negatif x dipangkatkan 4 dikurangi 1. 2 kali negatif x jadinya kan negatif 2x dibagi dengan negatif x dipangkatkan 4. Pangkatnya genap. Jadi hasilnya jadi positif ya. X pangkat 4 dikurangi 1. Ini kita bisa tuliskan dalam negatif 2x kali x pangkat 4 kurangi 1. Nah, padahal 2x dibagi dengan x pangkat 4 kurangi 1 tidak lain adalah fx. Jadi dia berlaku tuh untuk semua x di domainnya ya. Jadi f fungsi ganjil. Nah, kalau yang E bagaimana nih? Coba ya kita lihat f min x-nya. Jika negatif x dikuadratkan dikurangi x tambah 1. Berarti kita dapatkan, ini min 1 ya. X kuadrat tambah X ditambah 1. Hmm, kayaknya sih bentuknya berbeda dengan fx dengan min fx berbeda sepertinya ya. Oke, kalau berbeda, coba ada nggak penyangkal contohnya, contoh penyangkalnya yang berakibat dia tidak sama dengan min fx atau yang tidak sama dengan fx ya. Oke, coba ya kita cek nih. Kalau x-nya kita ambil 1, kita akan dapatkan f min 1 itu sama aja dengan negatif 1 kuadrat. Ini f min x ya. Sama dengan eh, f min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurangi dengan min 1 tambah 1. Oh, berarti 1 tambah 1 tambah 1, 3. Sedangkan kalau fx-nya, yaitu kita mencari f1 ya. 1 kuadrat kurangi 1 tambah 1. 1. Nah, kita peroleh apa? Diperoleh bahwa f min 1 tidak sama dengan f1. Dan f min 1 itu tidak sama dengan negatif dari f1 ya. Nah, ini 3 nih satuan.
Jadi, kita bisa simpulkan bahwa F bukan bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Itu ya. Jadi menunjukkan dia fungsi ganjil itu berarti dia harus berlaku untuk semua X di domainnya ya. Sehingga F min X sama dengan min Fx. Jadi tidak cukup tuh kalau yang C ini diminta membuktikan dia fungsi ganjil atau fungsi genap ya. Kalau diminta dia fungsi ganjil dan fungsi genap tidak cukup. Yang C ini tidak cukup, kalian ambil satu contoh nih. F1-nya adalah 2 kali satu kuat, enggak ya, enggak boleh satu ya. F2-nya 2 kali 2, 2 pangkat 4 kurangi satu. Tekan 4, 2, 4, 8, 16. Oh ini 4 per 15 ya. Kemudian F min 2-nya 2 kali negatif 2, negatif 2 kuadrat dikurangi satu. Oh berarti nanti hasilnya adalah negatif 4 per 15. Kalian simpulkan ini F min 2 sama dengan min F2. Dari sini kalian simpulkan dia fungsi fungsi ganjil. Nah, ini belum cukup ya. Nah, kita baru mengambil satu contoh saja. Dia harus berlaku untuk semua X pada domain fungsinya. Jadi ini tidak tepat ya kalau diminta menunjukkan. Nah, kalau cuma isian sikat, kita diminta memeriksa apakah dia fungsi ganjil, fungsi genap. Kalau dia polinom, pangkatnya ganjil, nah pasti dia dia ganjil ya. Di X pangkat 3 ini ganjil. Ini ganjil. Oh, berarti nanti kesimpulannya A-nya ini ganjil ya. Kesimpulannya hanya ganjil. X pangkat 8 genap. X pangkat 4 genap. Ini kan X pangkat 0 genap. Jadi kalau polinom, cukup kita lihat saja itu dia angkanya ganjil atau genap ya. Kalau semuanya ganjil, pasti dia fungsi ganjil. Kalau semuanya genap, berarti dia pasti fungsi genap. Yang E, ini dia dengan genap. Ya, ini ganjil. Nah, kalau penjumlahan genap tambah ganjil itu eh, dia bukan kedua-duanya ya jadinya ya. Kalau yang C ini kan dia ganjil, ini genap, satu itu genap. Nah, kalau perkalian itu seperti kita mengoperasikan eh, penjumlahan bilangan ganjil genap. Jadi kalau ganjil tambah ganjil hasilnya genap. Nah, di fungsi itu kalian bisa tunjukkan tuh bahwa kalau fungsi ganjil kali fungsi ganjil hasilnya adalah fungsi genap. Fungsi ganjil dibagi fungsi ganjil hasilnya adalah fungsi genap. Sedangkan kalau fungsi ganjil dikalikan fungsi genap jadinya adalah fungsi ganjil. Jadi operasi dari fungsi ganjil dan fungsi genap jika sifat apa berbeda ya jenisnya hasilnya adalah ganjil. Tapi kalau sama-sama ganjil, sama-sama genap, dia jadinya genap. Itu ya. Itu bisa kan aja tuh. Oke, misal nih,
F fungsi ganjil, G fungsi genap. Berarti kan kita punya Fx ya. Fx sama dengan F min X sama dengan min Fx. Sedangkan G min X sama dengan Gx. Nah, maka F kali G jadinya apa nih? F kali G min X itu kan sama aja dengan F min X kali G min X. Sama dengan apa? Min Fx kali Gx. Fx kali Gx itu tidak lain adalah Fgx. Jadi kalau dia berbeda, ganjil genapnya, kalau kita kalikan dia jadinya fungsi ganjil ya. Jadi kemudian kalau jika F fungsi ganjil dan G fungsi genap, atau bisa juga F eh, sama-sama ganjil ya, ini ganjil, F genap, di sama-sama ganjil, sama-sama genap, kita akan dapatkan perkaliannya merupakan fungsi genap. Oke, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan soal terakhir nih? Tidak ada? Jangan-jangan pada tidur nih. Enggak ya? Aman, Pak, aman. Aman, Aman ya? Pak. Siap. Aman, Aman, Pak. Pak. Pak, maaf mau tanya. Ya, Tapi gimana? udah tadi lupa jauh, Pak. Yang tadi persamaan lingkaran. Kenapa itunya setengah lingkaran ya, Pak? Tadi aku kurang Oh, dengar, Pak. yang ini, yang nomor 23 yang C ya. Ya, karena Iya, Pak, tadi betul, Pak. kan kita mau menggambar Y sama dengan akar dari 9 min X kuadrat. Hasil dari akar suatu bilangan itu pasti lebih besar sama dengan nol. Nggak mungkin negatif. Nangkep nggak? Hmm. Ya, Pak. Ya, kira tuh bakal kayak ke bawah juga sama 3 gitu, Pak. Nggak. Karena yang kita gambarkan yang ini nih. Y sama dengan akar dari 9 min X kuadrat. Nilai Y-nya merupakan hasil dari akar ini kan. Nilai akar itu selalu positif. Akar bilangan genap ya. Akar pangkat genap ya. Ini kan akar pangkat 2. Jadi akar dari suatu bilangan ini selalu positif. Lebih besar dari nol. Selalu negatif. Oh, Itu. oke, oke, Pak. Maka Paham, Pak. Terima kasih. ya, maka kita dapatkan syaratnya ini. Y-nya lebih besar sama dengan nol. Karena ini kan sama kan. Gitu. Jadi yang digambar yang di atas. Yang di bawah tidak digambar. Nah, kurva yang bawah ini saya tambahkan ya. Jangan bingung ya. Yang saya gambar biru, yang putus-putus biru ini, itu tidak lain adalah Y sama dengan negatif akar 9 min X kuadrat. Berarti ini nanti Y-nya bernilai kurang dari sama dengan nol. Itu ya. Jadi kenapa tidak digambar full satu lingkaran?
Karena kita batasi dari awal, yaitu Y sama dengan akar 9 min X kuadrat. Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain? Tidak ada? Saya mau nanya, Pak. Oh ya, silakan. Eh, untuk soal yang untuk soal yang terakhir itu fungsi ganjil dan genap itu berlakunya untuk polinomial atau trigonometri. Trigonometri Apakah juga berlaku di berlaku. trigonometri juga? Berlaku kan, sudah dijelaskan bahwa sin itu fungsi. Sin fungsi apa? Ganjil kan? Enggak. Kan ada sifat sin min X sama dengan min sin X. Dia fungsi ganjil juga. Jadi kalau yang F ini kan X ganjil, sin X ganjil, ganjil kali ganjil nanti hasilnya genap. Kalian bisa buktikan saja. Sedangkan yang G ini kan tan itu juga ganjil ya. T kuadrat ini genap. Ganjil bagi genap, oh berarti nanti hasilnya ganjil. Gitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Davin. Silakan yang lain sebelum saya tutup. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin pertemuan ini kita cukupkan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.